manusia tidak mungkin menjadi manusia tanpa ada Conditional positive regard ya. relationshipism, atheism, atheism, ada Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Kayaknya lagi hits banget gitu ya. Ibu punya Instagram nggak? Mbak, saya nggak punya Instagram. Oh, padahal aku mau, Teks saya. padahal aku mau promosi biar nggak ada Instagram. Ibu mau beli Instagram Saham-saham Instagram dibeli. Jadi di Instagram itu lagi banyak banget nih hashtag Bu, Apa? tanda Iya. pagar ya, tanda Tentang? pagar. Tulisannya adalah relationship goals, gitu bukan sih? Punya Instagram nggak punya lagi. Relationship goals gitu. Oke. Jadi- Relationship artinya hubungan antar manusia. Goals itu tujuan gitu. Jadi Iya. tujuan dari relasi yang terjalin antar manusia. Itu Betul nggak? di Instagram banyak banget tuh. Oh, gitu ya? hashtag relationship goals itu. Dan menariknya ya aku juga sempat ngamatin sih Bu gitu. Karena alhamdulillah punya Instagram. Soalnya gratis nggak usah bayar. Jadi ketika memang ada teman-teman yang ngasih hashtag relationship goals itu, ketika mereka mungkin upload foto bareng di suatu tempat yang sangat eksotik gitu, Iya. Pulau Komodo atau Komodo. Kan itu. Pokoknya kemana aja yang penting sama si doi gitu. Oh, Jadi oke. relationship goalsnya mereka. jalan-jalan bareng keluar negeri atau di dalam negeri atau ke dunia lain atau kemana gitu. Seolah-olah itu jadi relationship goals lalu diupload. Ya akhirnya banyak netizen, banyak teman-teman juga yang memang menganggap bahwa oh, iya relationship goals itu ketika memang melakukan hal-hal yang sifatnya romantis. Makan di rooftop lantai 78. Iya. Lebih tua daripada umur ibu ya. Dia kan 76. Gitu. Lanjutkan. Amin teruskan. Pulangnya masuk angin ya. Iya. Oh gitu ya? Sampai segitunya? Sampai segitunya. Jadi Waduh. pasangan-pasangan itu pengen harus seperti itu dan menuntut pasangan pada akhirnya. Gitu nggak sih, Cep? Soalnya aku nggak Iya. punya pasangan. Sama saja gak punya pasangan jadi nggak tahu. Emang kayak gitu nggak sih Bu gitu relationship? Ya itu tergantung dari orang yang menciptakan relasi tersebut ya. Oke. Jadi apa goalnya, kemudian kualitas dari goal yang ingin dicapai itu seperti apa, sarananya apa saja, itu sangat tergantung dari tentu saja masing-masing individu yang menciptakan relasi tersebut ya. Nah sementara kalau saya mengacu pada cerita Alwin tadi dan Nisa itu kayaknya itu sekarang sudah diabaikan dan lebih tertuju pada relasi yang sifatnya romantik. Jadi romantic relationship yang mereka tuju gitu kan. Dan romantisme relasi itu diwarnai oleh ya itu harus tempatnya mewah, kemudian pasti juga tingkat berapa 78 itu Tinggi. itu penthouse pasti ya yang ya bukan main luxuriousnya ya, jadi luks sekali ya. Atau sederhananya mungkin mereka harus tiap hari ketemu berdua kemana-mana. Kalau ulang tahun harus dikasih hadiah, Oh oke. surprise. Jadi tidak yang itu ya, yang di penthouse gitu tidak ya. Kadang nggak melulu di penthouse ya. Ya, di penthouse. Ada yang kadang suka Nggak tahu, gue belum pernah. Lu gimana? lihat ini Oh, mah lihat. lihat gitu. Iya gitu kemana-mana relationship goals misalnya pulang harus dijemput. Jadi Antar sesederhana jemput. itu Dan gitu. tiap hari kalau nggak ngambek. Iya, jadi mereka punya goals subjektif gitu lah. Gini, mungkin kita mesti bahas dulu ya, walaupun nggak pakai teori yang berat-berat ya. Sebelum sampai pada tahap relasi, itu kan ada hal yang disebut saling tertarik, attract each other ya. Jadi masing-masing mempunyai mungkin penampilan fisik atau bagian dari fisiknya atau rambutnya bergelombang ya, kemudian alisnya bagaikan semut beriring. Seperti ulat bulu yang kejiplak di Natarang gitu kan. Kalau nggak punya alis gimana Bu? Rambutnya seperti mayang mengurai gitu kan. Cuma pakai sampo ya. Ya, itu bisa menjadi sarana bagi attract
ketertarikan seseorang pada orang lain. Ya. Berarti sebelum mulai relasi memang ada ketertarikan bisa dari aspek fisik, dari suara, dari penampilan, pandangan mata, ya seperti itu. Bahkan dari suara pun bisa ya Bu ya? Suara bisa, suara itu kan mengandung unsur erotisme juga. Ngomong Cam. Ibu. Ya, jadi itu sering orang itu terjebak oleh ketertarikan. Oke. Padahal ketertarikan itu harus diikuti oleh apa yang disebut koneksi. Jadi terjalin koneksi. Di dalam koneksi itu setelah seseorang tertarik pada orang tertentu atas dasar modal tertarik itu kan ingin meningkatkan kualitas dari kualitas dari komunikasi di antara mereka. Dan kualitas yang kedua itu connection ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, orang yang sudah sampai pada tahap koneksi itu selalu harus melalui hubungan verbal, non-verbal, jadi hubungan bicara dan hubungan pandangan satu sama lain ya, yang mengandung unsur empati, keinginan untuk mencermati gitu ya, siapa sih dia, sekolahnya di mana, IPK-nya berapa. Masuk kalau profesor emang IPK harus masuk kriteria. Kalau punya mantu IPK berapa IPK? IPK berapa? IQ berapa IQ? Tes kepribadian dulu ya. Seperti itu ya. Kamu mah ngeledekin psikolog. Jangan. 76 tahun loh ini. Hati-hati. Ya jadi ya ditanya itu saya ingat sih dulu waktu saya masih gadis ya. Kita belum lahir. Curhat. Kenapa waktu masih gadis? Orang tua zaman dulu kan sangat ketat tuh hubungan laki-laki sama perempuan. Wah dibatasin kalau ada cowok yang datang ke tempat saya. Itu nomor satu yang ditanya apa coba? Sekolahnya di mana? Rumahnya di mana? Orang tuanya siapa? Buset. Waktu masih sekolah itu Bu? Sekolah tuh nomor satu. Selalu ditanya nomor satu. Sekolahnya di mana? Tapi belum IPK. Dulu belum ada IPK. Terus pertanyaannya cuma satu. Pernah didatangin cowok nggak ke rumah? Bentar ya. Request dulu. Nggak akan tanya sekolah. Terus dengan sendirinya kan pelan-pelan tuh orang takut ya. Karena ya ayah saya kan profesor. Jadi mau menyebutkan bahwa keturunannya profesor semua. Inti. Antara lain. Salah satunya. Terserah interpretasi. Ya, interpretasinya suka menceng aja dia. Nah, jadi memang sekolah tuh menjadi hal utama ya kalau di dalam setting keluarga kita gitu ya. Sehingga orang-orang yang kurang bagus dalam berprestasi itu pelan-pelan mundur. Wah banyak banget yang mundur gitu ya. Kan nyesel saya, udah kan ganteng ya. Tapi ya sudahlah itu kondisinya seperti itu. Lain dengan sekarang kan dan kemudian komunikasi kalaupun kita tertarik pada satu sama lain tuh kemampuan untuk menjalin koneksi itu hanya melalui surat menyurat. Jadi caranya menyampaikan surat kalau teman di satu sekolah itu pura-pura pinjam buku jadi di buku diselipin surat. Kasih di sekolah. Itu. Kalau sekarang belum sudah pegang-pegangan tangan ya nggak sih? Udah peluk-pelukan, udah apa gitu. Tapi yang apa-apalah itu kan ciri modernisasi. Gak apa-apa lah, coba saya dulu gitu ya. Ya, saya rasanya, aduh sayang banget kok saya duluan lahir. Jadi begitu ya. Konklusinya adalah menyesal duluan lahir. Ya, nah kembali ke apa namanya step-step dalam menjalin relasi itu adalah pertama ketertarikan, kedua koneksi. Harus ada koneksi. Setelah itu baru ada relationship. Relasi. Jadi relasi itu merupakan ujung dari rangkaian tahapan-tahapan proses pendekatan seseorang pada orang lain. Ngerti kan? Yang ya tertarik gitu. Nah, sampai dengan relasi itu dituntut
ada batasannya. Kalau sudah sampai pada relasi itu ada batasannya. Batasannya koneksi akan berlanjut kalau dan menjadi relasi kalau kamu antar jemput aku ke kantor. Itu masalahnya. Jadi ada rule tahu nggak bahasa Inggris? Ngerti ya bahasa Inggris? Penggaris. Tapi ini jadi menarik maksudnya. Oke, mungkin ada ketertarikan antara satu sama lain. Terus habis itu mulai terbangun koneksi. Tapi ternyata kalau untuk masuk ke dalam tahap relasi ada tuntutan, ada syarat-syarat yang kadang dibuat oleh kedua pasangan itu. Boundaries namanya itu. Jadi ada batas-batas. Kalau kamu nggak lakukan ini, ya nggak bisa. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu kalau pada tahap attraction, saling tertarik, itu kan biasanya katakanlah cowok itu kan ingin kelihatan galantry, ingat nih galantry? Itu bahasa. Galantry itu bagaimana memperlakukan wanita dengan penuh rasa hormat, bukain pintu mobil. Gua banget itu ya. Terus Sebagai wanitanya. Terus ya pokoknya ngeladenin gitu ya. Nah, benar-benar surfing gitu ya. Sering wanita itu terpaku pada perilaku-perilaku yang ada pada tahap attract. Nah, jadi attraction itu bukan merupakan landasan dasar untuk kemudian kita langsung mengambil keputusan bahwa oke, saya akan menjalin koneksi dan saya akan menjalin relasi dengan orang ini. Karena saya berharap itu menjadi dia akan menjadi suami yang baik, karena buka pintu aja kita nggak boleh gitu ya. Dia belum tahu sesudah nikah boro-boro bukain pintu. Iya, nggak bukain pintu, kunci di luar. Dikunci di luar. Malah dikunci di luar. Jadi gitu, maksud saya gini, bagi para pemudi, pada remaja putri, jangan terlalu terpaku pada kesan pertama saat tahap atraksi, tahap attraction tadi. Ketertarikan, bukan atraksi, ketertarikan. Tapi sebetulnya banyak atraksi sih Bu ketika attraction itu. Ya, memang betul sih. Di dalam attraction itu banyak atraksi kan, macam-macam kan. Menunjukkan baik, terus kalau mau batuk juga ambil sapu tangan. Pelan itu. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Banyak atraksi bukan pintu sambil khayal. Nah, ini jangan dijadikan landasan dasar untuk mengambil keputusan bahwa dia adalah calon suami saya. No, belum tentu. Kita harus lihat ada connection, kemudian ada relationship. Gitu. Jadi aku udah bisa dapat sebuah kesimpulan bahwa misalnya kayak tadi ada case-case yang jalan-jalan bareng dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu tuh bukan relationship goals, tapi itu tuh sebenarnya baru sebatas attraction goals. Ya, that's right. Gitu loh. Ya, betul. Nah, itu kita harus memberikan pemahaman pada teman-teman remaja yang harus mewaspadai ya step-step dari relasi yang sering-sering mereka terbius oleh saat setting atraksi. Nah, kalau gitu berarti yang jadi pertanyaannya, kalau itu hanya sekedar atraksi, apa sebenarnya relationship itu sendiri, Bu? Harus seperti apa relationship itu sendiri dan tujuannya apa sih gitu? Oke, sebelum relationship ada tahap satu lagi. Oh iya, connection. Connection ya. Connection itu adalah step kedua setelah attraction. Di dalam connection itu terkandung persyaratan khusus agar dua pasangan itu mencapai tahap connection. Apa saja? Keduanya tuh harus menjalin relasi yang lebih mendalam. Kemudian menilai apakah calon pasangannya ini punya kemampuan empati, punya kemampuan mendengar apa yang dia sampaikan, atau dia harus selalu menjadi pendengar yang mendominasi calon pasangannya. Nah, ini kan merupakan kondisi interaksi belum relasi, interaksi yang tidak seimbang, ya enggak? Nah, untuk hal itu memang para remaja itu juga harus memahami bahwa
ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diciptakan agar kita lebih mengenal orang yang membuat kita tertarik. Karena tanpa fase koneksi, peluang ya mungkin terjadi relationship, tapi di sini nanti akan menyesali gitu. Jadi atraksi itu bukan jaminan bahwa seseorang tidak menjadi guarantee bahwa dia akan menjadi pasangan yang baik. gitu. Nah, yang kita harus waspadai, kalau kita menjalin relasi, kita masih di tahap attraction atau sudah mulai connection atau memang masuk ke relationship. Sudah saatnya relationship gitu. Nah, di dalam connection ini menjadi lebih dalam. Ya, kita tahu siapa dia, bagaimana kalau dia marah tampilannya bagaimana. Kalau dia kecewa, reaksi perilakunya bagaimana, kan kita bisa menilai. Kira-kira cocok nggak sih dengan harapan kita akan pendamping kita yang kita harapkan akan menjadi pendamping seumur hidup, gitu kan? Nah, setelah connection oke, maka masuklah kita ke relationship. Nah, untuk sampai ke relationship pasti ada boundaries. Boundaries itu batasan-batasan dan aturan-aturan tertentu kan, ya nggak? Batasannya apa? Relationship yang masih dalam batas tatanan norma sosial yang terkait dengan religion yang agama yang dianut, itu tentu saja tidak bisa langsung ke penthouse. Ya. Jadi berkenalan dengan keluarga besar. Menunjukkan perilaku keseharian yang tidak dalam fase attraction. Jadi benar-benar perilaku yang sejatinya dia memang perilakunya seperti itu. Memang genuine, tulus gitu ya, memang apa adanya gitu. Kamu tahu sih istilah genuine pinter kan? Jangan kelihatan pinter, profesornya yang ini. Ya, aku bangga justru punya cucu-cucu pinter-pinter. Alhamdulillah. Genuine, sincere ya, betul-betul sincere itu apa? Tulus. Nah, barulah relasi itu bisa terjalin dengan baik dan ya paling nggak kita dapat jaminan bahwa mayoritas dari kalaupun interrelasi itu sampai dengan ikatan perkawinan itu oke lah. Walaupun tetap si konflik selalu ada dalam relasi itu. Dan justru karena di dalam relasi itu ada aturan-aturan, maka kemungkinan konflik itu tidak terelakkan. Cuman jangan berpikir konflik itu selalu negatif. Ya, konflik itu ada dua macam. Konflik yang menguntungkan dan konflik yang memang destruktif, menghancurkan. Konflik yang menguntungkan itu membuat kita lebih paham apa sih maunya pasangan kita. Dia nggak mau kita pakai daster yang sudah 5 hari dipakai. Bolong, bau kunyit. Yang batiknya tuh udah nggak kayak batik. Iya. Abstrak. Terus si istri, si pihak wanita juga, si suami akhirnya tahu bahwa si pihak wanita tuh nggak mau kalau misalnya suaminya itu udah keluar dari kamar mandi, anduk basah dilempar ke tempat tidur yang gitu-gitu. Itu kan konflik-konflik yang membuat mereka akhirnya tahu apa maunya masing-masing. Dan itu memperkuat koneksi nggak sih Bu sebenarnya? That's right, koneksi dan juga interpersonal relationship-nya jadi bukan relationship tapi interpersonal relationship. Bukan lagi sebatas relationship ya. Interpersonal relationship gitu. Kuat koneksinya satu sama lain berarti di situ. Gitu Alvin. Itu Jam. Jadi gimana nih? Pikir dulu kalau mau kawin. Alvin gimana? Sekalian dipromosin aja jomblo gitu. Intinya jomblo. Kayaknya enggak aja. Mukanya udah gitu. Gak kelihatan musuh saudara cuma